Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk dapat melakukan sidang tesis pada hari ini. Tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc selaku pembimbing satu saya, dan pembimbing dua saya Bapak Dr. Insinyur Gunadi Widinur Cahyo MSc PhD selaku dosen pembimbing dua saya. Dan tidak lupa pula saya juga hormati Bapak penguji satu saya Bapak Profesor Dr. Jupriyadi Naab Eskom Mkom, dan Bapak penguji dua saya Bapak Dr. Yuhandri Yunus Eskom Mkom. Untuk mempersingkat waktu, saya Faisal Amir Arahab akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Klasterisasi Tingkat Kualitas Pengajaran Dosen Menggunakan Metode Cummins. Studi kasus di sini di Pusat Pengembangan Karir Universitas Potensi Utama. Nah, yang jadi melatar belakangi dari judul ini, di dunia pendidikan dan seluruh perguruan tinggi sangatlah membutuhkan pengajaran dosen dalam PBM yang sangat baik dalam hal menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kreativitas untuk mengembangkan ilmu agar mahasiswa bisa memanfaatkan dan menerapkan ilmu diberikan ke masyarakat dan dunia pekerjaan saat ini. Selanjutnya, adapun perumusan masalah dari judul ini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana Cummins memberikan kemudahan bagi pihak akademik untuk memberikan rekomendasi kualitas pengajaran dalam PBM. Yang kedua, bagaimana metode Cummins mengklasterisasi tingkat kualitas pengajaran dosen pada PBM. Yang ketiga, bagaimana mengolah database kuesioner PBM ke aplikasi untuk mengklasterisasi. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan adalah data dari kuesioner mahasiswa pada PBM. Yang kedua, data kuesioner yang digunakan hanya pada program studi sistem informasi periode 2018-2019. Yang ketiga, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Cummins. Adapun tujuan penelitian pada judul tersebut, yang pertama, membangun pengetahuan menggunakan metode Cummins untuk mengklasterisasi tingkat kualitas pengajaran dosen yang dapat memudahkan bagi pihak akademik untuk memberikan rekomendasi kualitas pengajaran pada dosen. Yang kedua, membantu pihak akademik dalam menentukan keputusan kualitas pengajaran para dosen. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi pihak akademik dalam kualitas pengajaran para dosen. Yang kedua, dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru bagi para dosen untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Selanjutnya, pengertian algoritma Cummins. Algoritma Cummins salah satu metode data clustering non hierarki yang berusaha mempartisi data ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai cluster berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda. Isanobis 2019. Clustering adalah teknik analisis data eksplorasi dasar dari keluarga metode pembelajaran. Kelompok data yang serupa berdasarkan pada matrik jarak antara titik data individual. Selain itu, matrik jarak tidak diperlukan pengetahuan tambahan tentang properti statistik dari kesimpulan data. Golosowski 2017. Nah, adapun tahapan algoritma Cummins clustering, yang pertama menentukan jumlah cluster, yang kedua menentukan titik pusat center secara random atau secara acak, yang ketiga menghitung jarak terdekat sentroid. Nah, di sini menghitung jarak terdekat sentroid menggunakan rumus jarak equidistance distance. Selanjutnya mengelompokkan data ke masing-masing cluster. Selanjutnya, adapun kerangka kerja dari penelitian ini, yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah,
yang ketiga mempelajari literatur, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam menguji dengan algoritma Cummins, yang ketujuh mengimplementasi sistem, yang ke-8 melakukan pengujian hasil, yang ke-9 mengambil keputusan. Nah, di sini data penelitian proses PPM pada program studi Sistem Informasi 2018-19. Nah, di sini nama dosen D1 sampai D104 yang terdiri dari 142 data. D1 maksudnya dosen. Di sini saya inisialkan nama dosen itu jadi D1 sampai D104. Adapun P1 sampai P14 yaitu pertanyaan pertama sampai pertanyaan 14. Nah, di sini data keseluruhan rata penilaian program studi Sistem Informasi tahun 2018-2019. Nah, di sini ada 104 dosen. Nah, data-data di sini semua angka-angkanya. Disinilah yang saya akan menerapkan ke algoritma Cummins dalam perhitungan. Adapun proses perhitungan Cummins pada penelitian ini dibentuk 3 jenis klaster, yaitu klaster 0 sangat baik atau SB, klaster 1 cukup atau C, klaster 2 baik atau B. Selanjutnya menentukan titik sentroid pada data ke pusat klaster 0 diambil dari nomor 4 dengan nilai sebagai berikut. Untuk pusat klaster 1 diambil dari nomor 8 dan pusat klaster 2 diambil dari nomor 10 dengan nilai sebagai berikut. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, lalu menghitung jarak terdekat sentroid dengan menggunakan equivalent distance. Yang pertama, proses hitung klaster atau C0 pada perhitungan D1 data 1 yaitu D1 data dosen 1 dengan nomor urut 1 memiliki jarak dengan titik pusat klaster C0 adalah di mana nilai yang 89,67 itu diambil dari data dosen 1. Lalu dikurang 88,07 itu diambil dari nilai sentroid yang diambil dari secara random. Begitu seterusnya dengan hasil 14,58969. Proses itu klaster C1 begitu juga dengan nilai 38,2624664. Nah, begitu juga dengan C2 dengan data 89,67 diambil dari data dosen 1, 85,17 diambil dari sentroid yang baru dengan jumlah 20,15815. Nah, di sini mengelompokkan data ke masing-masing klaster. Pengelompokan data klaster dengan jarak terdekat. Yang pertama iterasi pertama. Di sini ada nama dosen D1. Di sini saya mengambil sampel 30, jadi D30 dosen 30 dengan C0 nilainya 14, sekian, C1 38, sekian, C2 20, sekian. Nah, di sini kita pilih di mana yang paling kecil minimalnya. Di sini minimal 14, jadi kita letakkan 14. Di sini kita letakkan C0 karena C0 yang paling kecil. Begitu juga seterusnya. Nah, di iterasi pertama totalnya ialah C0 berjumlah 24, C1 berjumlah 3, C2 berjumlah 3. Nah, selanjutnya pada perhitungan data dengan algoritma Cummins, maka iterasi dilanjutkan sampai data tidak ada yang berpindah. Jadi kalau datanya jumlah totalnya itu tetap, kita tidak boleh melakukan iterasi. Proses iterasi. Nah, di sini pada perhitungan algoritma ini, maka iterasi berhenti sampai perhitungan iterasi keempat. Maka hasil yang didapat adalah iterasi ketiga, pengelompokan data klaster dengan jarak iterasi ketiga. Sama seperti yang tadi,
memilih yang minimal C0 9, sekian, C1 41, sekian, C2 19, sekian. Di sini yang paling kecil C0 9,2711. Jadi kita letak di C0. Nah, di iterasi ketiga itu dengan total 18, 3, 9. Jadi ke iterasi keempat begitu juga, sama juga 18, 3, 9. Nah, di sini hasil pengelompokan kualitas pengajaran sangat baik. Data pengelompokan klaster 0 atau kualitas sangat baik terdiri dari 18 dosen. Jumlahnya 18, D1 sampai yang D1, D5, D6, D7 dan D30. Nah, hasil pengelompokan kualitas pengajaran yang cukup, datanya itu berjumlah 3 dosen yang terdiri dari D8, D17 dan D19. Nah, hasil pengelompokan yang didapat untuk pengajaran kualitas yang baik itu terdiri 9 dosen, yaitu D2, D3, D10, D12, 14, 15, 16 dan 24. Nah, masuk ke implementasi hasil. Pengujian dilakukan di aplikasi, di sini saya aplikasi Rapidminar 5.3. Nah, ini ada tampilan Windows Design Perspective yang merupakan area kerja Rapidminar. Nah, di sini kita melakukan perhitungannya dari sini kita awalnya. Inilah lembar kerja awalnya. Nah, ini ada tampilan import data Rapidminar. Nah, di lembar kerja itu kita klik kanan, lalu kita importkan data, kita pilih read Excel. Di sini saya menggunakan ekstensinya Excel. Nah, seperti ini tampilannya. Proses import data ke Rapidminar. Nah, tampilan memilih data yang diimport. Kita masukkan, kita cari data yang ingin kita lakukan proses. Lalu kita next. Nah, pada tampilan data pada import widget, di sini kita pilih ID-nya, ID, baru nama dosennya kita pilih label, lalu klik finish. Nah, di sini terdapat 3 lembaran kerja tadi. Apabila kita ikuti klaster yang di tengah ini didapat dari modul, kita klik cluster. Nah, yang ini performanya kita pilih distance. Nah, lalu kita hubungkan antara yang data kita itu, kita menggunakan metode Cummins. Selanjutnya kita hubungkan ke performance, lalu kita hubungkan ke Rapidminar. Nah, di sini jangan lupa kita klasternya kita klik, kita tulis 3 karena di sini saya menggunakan 3 klaster hasilnya. Nah, ini tampilan klaster modelnya. Di sini ada 18, 39 sesuai dengan yang manual tadi. Struktur tabelnya ini dan strukturnya sama seperti yang manual tadi juga. Ini tampilannya di aplikasi Rapidminar. Nah, hasil eksekusi keseluruhan data menggunakan software Rapidminar. Nah, saya kan awalnya keseluruhan menggunakan 104 data. Lalu di sini klaster 0 yang sangat baik ada 45 dosen, klaster 1 yang cukup ada 19 dosen, klaster 2 ada 40 dosen. Dengan struktur tabelnya sebagai berikut. Nah, ini data-data yang klaster 0 yang sangat baik ada 45. Nah, ini ada sentroid 1 yaitu cukup, sentroid 2 seperti yang ditampilkan. Nah, adapun hasil perbandingan dari penelitian ini dengan rumus akurasi data yang benar dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, di sini saya ada 104 data keseluruhan dibagi jumlah yang sama tadi dikali 100%. Di sini saya mempunyai akurasi 100% hasilnya.
Nah, adapun kesimpulan dan saran yang pertama, penggunaan Cummins clustering dalam mengelompokkan tingkat kualitas pengajaran dosen sudah sesuai dengan nilai rata dari setiap pertanyaan yang didapat dari penilaian PBM dengan menghasilkan pengelompokan kualitas pengajaran yang sesuai. Yang kedua, dapat membantu pihak akademik dalam memilih dosen yang memiliki kualitas sangat baik. Yang ketiga, hasil uji coba dengan metode Cummins dalam mengelompokkan tingkat kualitas pengajaran dosen dengan rapid winner telah 100% sesuai dengan yang manual. Adapun sarannya yaitu diharapkan clustering dalam kasus ini selanjutnya bisa dikembangkan berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, sebaiknya cluster tingkat kualitas pengajaran dosen menggunakan metode Cummins bisa diterapkan juga untuk clustering tingkat kualitas lainnya menggunakan metode yang sama. Yang ketiga, diharapkan ada penelitian lain untuk penerapan metode yang berbeda, tidak hanya menggunakan metode Cummins. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup hasil presentasi sidang saya ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.